Fabio Quartararo akhirnya kembali tampil memukau di depan publik sendiri. Pembalap Yamaha itu sukses mengamankan pole position MotoGP Prancis 2025 setelah mencatatkan waktu fantastis 1 menit 29,324 detik, sekaligus mencetak rekor lap baru di sirkuit Bugatti Le Mans. Hasil ini menempatkan Quartararo di posisi start terdepan pada balapan hari Minggu. Di belakangnya, dua pembalap tim Ducati bersaudara, Marc Marquez dan Alex Marquez, akan memulai dari posisi kedua dan ketiga. Dominasi Ducati terlihat jelas, namun performa Quartararo justru mencuri perhatian besar akhir pekan ini. Fermin Aldeguer melengkapi baris depan dengan posisi keempat, disusul Maverick Vinales, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Di barisan keempat, terdapat nama-nama seperti Jack Miller, Franco Morbidelli, Raul Fernandez, Johan Zarco, hingga Rocky Pedro Acosta. Meski hanya start dari posisi ketiga, Alex Marquez tetap menginjak gas ke Le Mans dengan status pemuncak klasemen sementara. Rider Gresini Ducati itu unggul tipis 1 poin berkat kemenangan penting di MotoGP Spanyol 2 pekan lalu. Namun, spotlight akhir pekan ini lebih banyak tertuju kepada kakaknya, Marc Marquez. Marc tampil sangat mengesankan sepanjang sesi latihan Jumat. Menggunakan sasis baru, pembalap Ducati Lenovo ini berhasil menjadi yang tercepat di 2 sesi latihan sekaligus. Ia juga menunjukkan konsistensi luar biasa di simulasi jarak panjang, sebuah indikasi kuat bahwa Marquez benar-benar siap merebut kemenangan di Le Mans. Sementara itu, penampilan Fabio Quartararo patut diacungi jempol. Ia bukan hanya mencatat pole position, tetapi juga mencatatkan start ketiga berturut-turut dari barisan terdepan musim ini. Ini menjadi pencapaian spesial, mengingat ini adalah kali pertama El Diablo tampil konsisten di front row dalam 3 tahun terakhir. Pole position kali ini juga menjadi yang ketiga bagi Quartararo di Le Mans, setelah sebelumnya ia pernah meraihnya pada musim 2020 dan 2021. Dengan dukungan penuh dari publik tuan rumah dan ritme balap yang solid, Quartararo kini punya peluang nyata untuk mempersembahkan podium, atau bahkan kemenangan, di hadapan para pendukung setianya di Prancis. Marc Marquez tampil luar biasa pada hari pertama MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans, Jumat, 9 Mei. Pembalap tim Ducati Lenovo ini menunjukkan performa dominan sejak sesi latihan bebas pertama hingga sesi praktik, dan sukses memecahkan rekor lap tercepat di sirkuit bersejarah tersebut. Dalam sesi latihan bebas pagi hari, Marquez sudah mencatatkan waktu terbaik, mengungguli Brad Binder, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia. Namun yang lebih mengesankan, terjadi di sesi praktik sore hari. Marquez mencetak waktu terbaik 1 menit 29,855 detik pada lap ke-22 dari total 27 putaran yang ia lakukan. Catatan waktu itu bukan hanya tercepat hari itu, tapi juga memecahkan rekor sirkuit yang sebelumnya dipegang Jorge Martin, yang mencetak 1 menit 29,919 detik di Le Mans pada musim 2024. Dengan torehan tersebut, Marc Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil menembus waktu di bawah 1 menit 30 detik di sesi latihan resmi MotoGP Prancis sejauh ini. Kecepatan dan konsistensinya menunjukkan bahwa Marquez benar-benar siap kembali bersaing di barisan depan musim ini. Di belakang Marquez, bintang tuan rumah Fabio Quartararo tampil meyakinkan dengan menempati posisi kedua. Ia hanya terpaut 0,177 detik dari Marquez, dan menunjukkan bahwa Yamaha mulai menemukan kembali kecepatan yang sempat hilang. Posisi ketiga ditempati rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang hanya terpaut 0,184 detik. Fermin Aldeguer, rookie dari BK8 Gresini Ducati, secara mengejutkan menempati posisi keempat, unggul tipis atas Alex Marquez yang kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Sementara itu, Jack Miller dari Pramac Yamaha berada di posisi ke-6, diikuti oleh Pedro Acosta, Maverick Vinales, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi yang melengkapi posisi 10 besar. Mereka semua berhak langsung lolos ke sesi kualifikasi 2 yang akan digelar Sabtu. Total 22 pembalap ikut serta dalam sesi praktik hari ini. Namun perbedaan waktu yang sangat rapat di 10 besar menunjukkan betapa ketatnya persaingan musim ini. Bahkan selisih antara posisi 1 dan 10 hanya terpaut kurang dari 1 detik. Dengan hasil impresif hari ini, Marc Marquez makin menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat juara akhir pekan ini. Namun, dengan Fabio Quartararo tampil di kandang sendiri, dan rival seperti Alex Marquez dan Bagnaia terus membayangi, persaingan di Le Mans dipastikan akan berlangsung panas hingga race day pada Minggu malam. Spanyol kembali mengukir sejarah emas dalam dunia MotoGP.
Kemenangan Alex Marquez di MotoGP Spanyol 2025 yang berlangsung di sirkuit Jerez menjadi kemenangan ke-200 bagi negeri Matador di kelas para raja, atau kelas utama MotoGP. Momen bersejarah ini menjadi bukti betapa dominannya pembalap-pembalap Spanyol dalam 2 dekade terakhir di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Sejak Alex Crivilla merebut kemenangan pertamanya di kelas 500cc pada tahun 1999, Spanyol terus melahirkan generasi pembalap yang tak hanya bertalenta, tetapi juga haus kemenangan. Dan kini, setelah lebih dari 25 tahun, 14 pembalap Spanyol tercatat telah berkontribusi dalam pencapaian 200 kemenangan ini. Nama Marc Marquez menjadi bintang utama dalam daftar tersebut. Sejak debutnya di kelas Premier pada tahun 2013, The Baby Alien telah meraih 65 kemenangan. Angka tersebut menjadikannya pembalap Spanyol tersukses sepanjang sejarah MotoGP. Dengan performanya yang kembali solid bersama Ducati Lenovo musim ini, jumlah itu diprediksi masih akan terus bertambah. Di bawah Marc, ada Jorge Lorenzo dengan 47 kemenangan dan 3 gelar juara dunia. Diikuti Dani Pedrosa dengan 31 kemenangan meskipun tanpa satupun gelar, namun tetap dikenang sebagai salah satu pembalap paling konsisten dan disegani di grid. Alex Marquez sendiri kini menorehkan namanya di daftar pemenang setelah meraih kemenangan pertamanya di kelas utama, sekaligus menutup laga kandang di Jerez dengan penuh kebanggaan. Selain mereka, masih banyak pembalap Spanyol yang siap menambah catatan kemenangan tahun ini. Sebut saja Jorge Martin yang tampil konsisten sejak musim lalu, Maverick Vinales yang kembali bersinar, serta para pembalap muda seperti Pedro Acosta dan Fermín Aldeguer yang menunjukkan potensi luar biasa. Berikut daftar lengkap pembalap Spanyol yang pernah memenangkan balapan MotoGP. Marc Marquez dengan 65 kemenangan, Jorge Lorenzo 47, Dani Pedrosa 31, Alex Crivilla 15, Maverick Vinales 10, Sete Gibernau 9, Jorge Martin 8, Alex Rins 6, Aleix Espargaro 3, Carlos Ceca dan Alberto Puig masing-masing 2 dan 1, serta Tony Elias, Joan Mir, dan Alex Marquez masing-masing dengan 1 kemenangan. Dengan deretan nama besar dan regenerasi yang berjalan baik, tak berlebihan jika Spanyol disebut sebagai kiblat baru dunia MotoGP. Manuver taktis Marc Marquez saat MotoGP Amerika 2025 akhirnya memaksa MotoGP mengubah regulasi prosedur start. Keputusan kontroversial Marquez untuk mengganti motor menjelang balapan di kota membuat seri tersebut berjalan tak seperti biasa. Kini, mulai seri MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan ini, aturan baru yang lebih tegas dan sederhana resmi diberlakukan. Insiden di kota terjadi saat hampir seluruh pebalap memakai ban intermediate di trek basah. Namun menjelang start, Marc Marquez menilai lintasan mulai mengering. Ia lalu meninggalkan grid, berlari ke garasi Ducati Lenovo, dan mengganti motornya dengan setelan kering dan ban slick. Aksi ini diikuti lebih dari 10 pebalap lainnya, sehingga menyebabkan kekacauan dan penundaan start. Menanggapi situasi tersebut, Direktur Balapan MotoGP, Mike Webb, menjelaskan bahwa regulasi lama terlalu rumit dan membingungkan. Kini, setiap pebalap yang meninggalkan grid atau tidak berada di grid saat batas waktu akan langsung dijatuhi hukuman 2 kali long lap penalti, tanpa memandang alasan atau jenis motor dan ban yang digunakan. Menurut Webb, perubahan ini akan menyederhanakan aturan, memperjelas prosedur bagi semua tim dan pebalap, serta menghindari potensi kekacauan di masa depan. Kami tidak perlu lagi mengidentifikasi ban atau motor apa yang dipakai. Hukumannya tetap sama, prosedurnya jelas, tegasnya. Selain regulasi start, MotoGP juga memperkenalkan aturan baru untuk uji coba pembalap yang pulih dari cedera. Kini, pebalap yang absen minimal 3 seri berturut-turut atau tidak bisa tampil selama 45 hari, boleh melakukan uji coba 1 hari menggunakan motor MotoGP. Uji coba ini hanya berlaku di kelas MotoGP dan harus dilakukan di trek yang sesuai dengan aturan konsesi atau sirkuit pilihan uji coba. Namun, uji coba tersebut tidak boleh dilakukan di trek yang akan menggelar Grand Prix berikutnya, dan harus berlangsung dalam 8 pekan sebelum EP di trek tersebut digelar. MotoGP juga membatasi penggunaan ban dalam uji coba ini maksimal 3 set dan akan dihitung dari alokasi ban tim pabrikan. Regulasi baru ini menunjukkan keseriusan MotoGP dalam menjaga keadilan, keselamatan, serta memastikan setiap perubahan teknis bisa dijalankan tanpa menimbulkan kebingungan. Seri Prancis di Le Mans akan menjadi ajang pertama penerapan 2 aturan penting ini. Dominasi Ducati di MotoGP masih berlanjut, namun tanda-tanda perlawanan dari para rival mulai terlihat. Sejak tahun 2022, pabrikan asal Borgo Panigale itu terus menancapkan kukunya dengan merebut gelar juara dunia 3 musim beruntun. Memasuki musim 2025, kekuatan Ducati bahkan kian sulit dibendung. Hingga seri kelima di GP Spanyol akhir pekan lalu, Ducati mencatat rekor sempurna, menyapu bersih kemenangan di sprint race maupun balapan utama. Yang paling mencolok adalah kemenangan Alex Marquez di sirkuit Jerez,
yang menandai kemenangan ke-22 berturut-turut Ducati dalam balapan utama hari Minggu. Capaian itu membuat Ducati menyamai rekor kemenangan beruntun milik